Saya pernah di PWNU Jogja, tapi nggak tahu waktu itu gimana beliau. Tiba-tiba dia di PWNU, jadi saya dilompat. Ya saya dulu tidak sedang di KPSM itu. Nah ini ketemu di sini, alhamdulillah. Saya lama sekali tidak berjumpa dengan beliau. Saya tahu nama beliau, tapi biasa kan orang besar itu namanya di mana-mana, tapi belum pernah ketemu. Ini baru ketemu pertama kali di sini, alhamdulillah. Dan saya Gus Yusron ketemu di sini, banyak teman-teman yang di sini itu sebagai reuni. Kami betul-betul merasa hadir di rumah saya sendiri, gitu, karena bersama bapak dan ibu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua tentu saja panitia yang mengundang saya. Ini waktunya kemarin itu gonta-ganti, bapak jadi tanggal ini pindah ganti ini terus gitu. Ya, saya kemudian kebetulan alhamdulillah hari Senin pas saya kosong, ya saya bisa hadir di sini. Jadi semoga kehadiran kami tidak mengganggu dan bisa menjadi saudara baru di sini gitu. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, saya tidak pernah meneliti para ahli. Sebagai orang yang belajar S1, S2, dan S3 sejarah, itu saya tidak pernah meneliti para ahli, tapi Temanggung pernah, dan Wonosobo pernah. Secara khusus para ahli saya tidak pernah. Kemudian saya mencoba untuk membuka beberapa arsip yang saya dapat di Leiden dari Belanda, dan kemudian buku-buku yang saya copy di sana, saya bawa pulang. Saya menemukan beberapa yang mungkin informasi awal pada Bapak dan Ibu di sini. Mungkin buku ini juga belum dibaca, mungkin karena bahasanya Belanda. Dan saya baca arsip itu mau nanti, saya khusus kursus bahasa Belanda 4 bulan. Dan Profesor Fomen, dan kemudian itu saya belajar banyak mengenai bagaimana membaca bahasa Belanda kuno abad ke-17. Itu tulisannya kan ukir-ukiran Bapak Ibu, jadi membaca pun sulit apalagi terjemahannya. Lalu saya belajar namanya belajar arsip VOC dan Belanda. Beda ya VOC dan Belanda nanti beda. Saya menemukan beberapa hal yang kami informasikan di sini pada Bapak dan Ibu, bahwa ternyata parang ini hadir jauh sebelum yang kita kenal sebagai Mataram. Jadi kalau temuan dari sejarawan Belanda, Hoots misalnya, dia mencoba meneliti eksistensi Parangan. Memang namanya belum Parangan, tapi sebagai Sima. Sima itu enclave, sebagai sebuah wilayah khusus. Kalau para sejarawan atau mungkin siapapun mengatakan Parangan adalah bagian dari Mataram Islam, itu salah besar. Jauh sebelum Mataram Islam ada Parangan. Parangan justru yang melahirkan Mataram. Karena Mataram itu pecah dan putus dari Mataram kuno menjadi Mataram Islam. Mataram Islam hadir karena Parangan. Mengapa? Karena Parangan merupakan salah satu jalur ekonomi penting Mataram Islam. Tanpa Parangan, tanpa Boyolali, tanpa Secang, Mataram akan defisit beras. Besok Bapak Ibu, pentingnya Parangan itu. Jadi buatan bako terus. Ini stereotip kayak gitu seringkali muncul. Pokoknya Parangan madu bako. Tadi saya ngatur pada Pak Bun ya, Pak Bun yang akhir tadi nih, kopi misalnya. Kopi Parangan itu sejak itu juga menurut saya penting karena monggo Gus Aziz. Nah, ini gara-gara orang ini saya ada di sini. Yeah. Saya mulai dulu. Bapak dan Ibu, jadi ini merupakan konstruksi, itu disebut sebagai rekonstruksi. Konstruksinya sudah lama terjadi. Abad ke-4 ke-5 itu Hindu. Itu karakter Parangan sebenarnya kalau dikaji, mungkin teman-teman dari arkeolog bisa mengkaji eksistensi Parangan. Memang namanya belum Parangan, karena ada yang menamakan Kiai Parak yang memberi nama Kiai atau Kiai Perek gitu. Tetapi eksistensi wilayah ini penting sebagai satu jantungnya ekonomi Mataram Islam. Ya, jadi para sejarawan Belanda nanti ada beberapa bukti yang kami aturkan.
itu menyebut ada 3 jalur pokok transmisi ekonomi zaman antara Islam itu. Ada yang pusatnya dari Secang, ada Parang dan Boyolali. Jadi ini jalur tengah. Bapak dan Ibu, kalau pada masa Islam itu menjadi penting, namanya balancing of power, ya, keseimbangan kekuasaan. Parang, Secang, Boyolali itu sebagai penyeimbang Jawa. Kalau Pantura Islam, kalau pedalaman, apa? Ya, itu betul naringi nami kejawen ya, kan naring dengan ya. Jadi ada pedalaman, ada pantai utara Jawa. Itu jalur tengah ini penyeimbang sebagai penyeimbang politik, penyeimbang ekonomi maupun penyeimbang budaya. Nanti Gus Jadul akan cerita kebudayaannya seperti apa. Abangan atau santri atau priai atau itu nanti beliau yang lebih tahu, karena beliau adalah ahli kebudayaan dan beliau praktisi kebudayaan di pengurus besar Nahdlatul Ulama. Tapi saya ingin mencoba memberitahukan bahwa ini pentingnya Parakan, sehingga sebenarnya Bapak dan Ibu sih bangga lebih dulu daripada Mataram. Kehadiran Parakan lebih dulu daripada Mataram. Mataram kuno maupun Mataram Islam. Ya, ini kalau kita lihat eksistensinya, karena saya ketemu Profesor John Mitchell di NUS, saya pernah cerita bagaimana perak, emas, besi, kemudian elektrum. Nah ini saya tahu, karena itu bentuknya kayak apa. Bapak Ibu pernah dengar elektrum, mata uang namanya elektrum. Nggak pernah baru sama. Saya yang tahu Pak John Mitchell, tapi dia menunjukkan bendanya, tapi nggak bisa menyebut ini apa. Saya di NUS, saya pernah ngajar di NUS Singapura, itu beliau menyatakan ini elektrum. Ini mata uang yang pernah jadi alat perdagangan pada masa-masa Mataram kuno, bahkan sebelum Mataram kuno. Hebatnya Parakan di situ. Jadi jangan bambu runcing terus. Saya membaca sejarah Parakan bambu runcing terus. Apa Parakan itu didesain sebagai bambu runcing? Saya tidak menafikan Kiai Sukofi untuk hebatnya beliau dalam menggerus revolusi di Parakan, tetapi kalau Parakan itu identik dengan bambu runcing, dengan pakai diustani atau pakai sebat konten dokumen Parakan dia ukuran benggol waktu itu bandit. Kalau tentang Jogja, Solo itu namanya kecu itu bandit sosial itu kan nomor atas kadang. Sehingga kita jangan sampai wilayah itu selalu revolusi terus. Kita ambil bagaimana sejarah yang panjang itu. Ini tulisan dari Wicks sangat penting, bagaimana sebenarnya para muncul sebelum Mataram Islam. Jadi Parakan bukan bagian dari Mataram Islam, justru Mataram Islam adalah bagian dari Parakan. Saya sempat mengatakan karena Jogja itu hadir pada tahun 1756 setelah perjanjian Giyanti. Mataram jauh sebelumnya. Bukan bangga sebenarnya. Pulau mau buatan tiap Parakan bangga. Gumon. Ini Parakan kok main di mau ini, Masya Allah. Saya itu kota dengan lebih tua daripada Mataram Islam. Saya lebih bangga. Seharusnya menikah dengan kata dengan keluarga. Lajeng, nah pakai Cina buat cerita yang sama sekali. Lajeng itu dipakai masa Hindu. Masa Hindu catatan dari Verbeek, ini orang Belanda juga, sejarah dari Belanda. Ini ditulis tahun 1891. Nulisipun 1891. Nulisipun. Penelitiannya pun 17-an. Nah, mereka diteliti itu data-data yang tahun 17 sekian. Jadi zaman kolonial Belanda. Nah itu pun data-datanya banyak. Dia mengatakan bahwa di dalam wilayah namanya Parakan ini dulu banyak candi, dan candi-candi itu penting sebagai identitas bahwa ini merupakan peradaban yang pernah dibangun walaupun Hindu. Yang saya buat ini bukan karya ini Islam, bukan, tapi peradaban dibangun di sini pernah terjadi yang pada masa Hindu. Candi itu kalau Bapak dan Ibu bersani itu kalau bukan orang besar yang membuat nggak mungkin jadi.
itu butuh ahli arsitektur. Jadi yang pada masa Hindu, candi itu kalau Bapak dan Ibu Bersani itu kalau bukan orang besar yang membuat nggak mungkin jadi. Itu butuh ahli arsitektur, butuh ahli teknik sipil, butuh seniman mengukir, menulis dan sebagainya. Keseimbangan bangunan itu penting, tahan gempa dan sebagainya. Jadi menurut saya kehadiran candi-candi itu sangat penting pada masa itu. Dan ada sekitar 9 candi. Misalnya kalau saya salah, karena catatan saya ada 9 candi di sini. Dan tokoh-tokoh yang hadir pada abad ke-10 itu sudah terstruktur, ya. Jadi bukan masalah yang liar, tapi sudah ada sistem kekuasaan terstruktur. Ini sebuah peradaban yang penting, di mana pada abad ke-10 satu wilayah yang namanya Parakan terbentuk sebuah yang disebut dengan struktur sosial yang sangat ketat. Jogja belum jadi apa-apa itu dulu, Bapak. Jogja belum ada apa-apa, masih alas. Namanya alas Mentau. Belum jadi apa-apa, belum rajanya aja belum ada. Bisa perang terus dipajang, rumah itu abad-abad agak jauh setelah Majapahit. Tapi abad 10 itu kita punya Borobudur. Kenapa Borobudur dibangun di situ? Ini menunjukkan di sini wilayah ini, saya tidak bicara Parakan saja. Parakan secara Magelang itu merupakan pusat peradaban Jawa, pusatnya kekuasaan Syailendra. Ya, ini mohon maaf bukan Hindunya, tetapi bagaimana peradaban itu muncul di tengah-tengah Jawa yang waktu itu adalah merupakan wilayah rebutan ampunan dari India, dari Arab, dari Cina dan sebagainya. Itu pada zaman Ganda juga dari Eropa rebutan dengan Jawa. Tapi itu didasarkan pada munculnya peradaban, walaupun itu telah dibangun oleh masyarakat Hindu. Jadi kalau nanti saya sampaikan beberapa buku, nanti kalau memang penting, ini catatan Verbeek dan Kasparis ini penting. Kasparis seorang arkeolog, ya, jadi dia mencatat beberapa artefak di wilayah Parakan yang kemudian menjadikan dia menyimpulkan bahwa Parakan merupakan wilayah yang sangat penting di dalam tradisi dan peradaban Jawa. Kemudian pada abad 10 juga ditemukan inskripsi rukam dan sebagainya. Jadi banyak catatan Bapak dan Ibu, namanya inskripsi itu adalah catatan di dalam batu, di batu. Itu kalau yang tidak punya seni dan tidak punya kecanggihan mengukir itu nggak bisa nulis itu. Itu abad ke-10. Ini sangat penting, ya. Dan ini yang tadi saya katakan, struktur kekuasaan di wilayah ini seperti kerajaan, sudah kuat. Ya namanya Rakai itu nanti pada masa Hindu itu merupakan priainya, ya. Priai itu Rakai, bangsawan. Ini menjadi menarik catatan Wisman dan Kasparis ini, dan itu menjadi satu kawasan yang tidak terkait dengan kekuasaan manapun, kecuali wilayah-wilayah yang memiliki hubungan seperti di kawasan Lor misalnya. Ada proses keputusan, nanti mohon maaf kalau nanti saya salah saya nulis inskripsi ini, mohon diingatkan karena saya bukan arkeolog, bukan saya sejarawan. Dan ini menjadi penting, Parakan menjadi sentral atau namanya kosmopolitanisme kekuasaan Jawa, dan sekaligus sebagai titik sentrum kegiatan ekonomi di Jawa. Ini kalau saya membaca catatan itu akan kemudian kelihatan sekali bagaimana sebenarnya Parakan ini muncul, ya, yang menjadi satu wilayah yang melampaui wilayah-wilayah lain. Semarang belum ada, apalagi Batavia, Jakarta belum. Ini Parakan sudah mendahului. Oleh karena itu, kalau banyak tulisan yang menyangkut masalah mata Parakan sebagai bagian dari masyarakat Islam, maka para peneliti, ya, ini kami hanya ingin memberikan informasi, para peneliti itu seringkali melihat Parakan bagian dari masyarakat Islam. Tapi kalau kita lihat dalam inskripsi pada abad ke-9 misalnya,
itu tidak ada hanya satu inskripsi yang menceritakan itu seperti Kayum Ungan, itu hanya menceritakan bagian dari Mataram Islam, tapi hampir semua menceritakan bahwa Mataram ini adalah daerah otonom, daerah yang tidak memiliki atau tidak di bawah kekuasaan manapun. Ini kan luar biasa. Kalau kemarin Lasem itu sama-sama kota pusaka kalau nggak salah, Aziz mana? Itu kan di bawah kekuasaan Majapahit, menjadi vasalnya Majapahit. Parang enggak, vasalnya itu adalah bagian negara bagian. Kalau sekarang mungkin kabupaten atau kecamatannya itu. Tapi Parang saya lihat tidak, dia justru menjalin hubungan ekonomi dan politik sekitar wilayahnya saja. Tadi saya mau matur hanya tentang Boyolali dan Parakan, itu menjadi sirkulasi politik dan ekonomi untuk otonomi Parakan. Pertanyaannya adalah, mengapa Parakan bisa seperti ini? Maka kemudian kalau ada cerita mungkin catatan sejarah katakan bahwa setelah huru-hara geger pecinan 1740 itu banyak korban-korban Cina yang lari ke daerah timur, termasuk di Parakan. Jangan-jangan karena Parakan bukan karena nyamannya, tapi punya potensi ekonomi karena menjadi bagian penting sebagai titik sentral aktivitas ekonomi. Bapak dan Ibu tahu, Cina itu bergerak kalau tidak ada pusat kegiatan ekonomi, nggak mungkin bergerak ke sana. Dalam sejarah, catatan namanya Tionghoa itu bergerak kalau di situ ada aktivitas ekonomi. Ini argumentasi yang saya bangun. Mengapa Cina itu datang ke Parakan? Pasti ada aktivitas ekonomi. Tapi saya matur, ya, Secang, Parakan dan Dolen itu adalah pusat produksi beras tertinggi di Jawa. Sampai pada masa Mataram pernah dilarang karena saya akan dengan Jogja. Dan Jogja beras dari Jogja nggak boleh dulu namanya diekspor, nggak boleh diekspor ke Magelang. Jogja itu ada yang medit gitu untuk dirinya sendiri. Mas Jadul dia nanti memverifikasi. Jadi Jogja itu tidak ya raja untuk diri sendiri. Itu pernah melarang ekspor beras itu ke wilayah utara, termasuk Magelang sampai Semarang. Tetapi Parakan tidak pernah kekurangan beras. Dan sejarah kemiskinan dan sejarah kelaparan di Jawa, Parakan, Secang dan Boyolali tidak pernah mengalami namanya general famine. Famine itu kelaparan. Jadi tidak pernah terjadi. Ini artinya punya kekuatan tersendiri di dalam wilayah yang namanya Parakan. Di bawah kekuasaan Hindu, Parakan makmur. Gak tahu nanti setelah Islam kayak apa. Raja Islam itu kan foya-foyanya di keraton. Gak tahu masyarakat sini setelah Islam kayak apa. Menurut saya Islam, tapi saya membaca sejarah itu kok si Sugih kok saya penguasaan kan gitu. Nah ini Parakan menjadi penting ketika Hindu itu begitu hebatnya Parakan menjadi pusat aktivitas ekonomi pada masa itu. Nah ini tadi saya mohon ada 7 atau 9 candi, nanti mohon direfleksi. Ini saya mengikuti catatan dari Dishut, ini disertasi di Leiden ya. Saya baca disertasinya, saya ikut review disertasinya di Leiden tahun 2009. Itu mencatat ada 7 atau 9 candi. Ini artinya memang ini bagian penting bagaimana sebenarnya peradaban dibangun. Ini yang kami tadi matur untuk di daerah-daerah di wilayah utara itu. Kemudian kalau kita lihat catatan dari Deshru tadi, dia mengatakan bahwa Parakan dihubungkan dengan adanya Kali Progo, Sungai Progo, dan Sungai Progo ini melingkar dengan Muntilan, kemudian bagian utara di Ambarawa. Jadi sebenarnya Parakan ini merupakan wilayah yang bukan wilayah yang transit dari berbagai macam aktivitas ekonomi, tapi kalau saya mengatakan sebagai wilayah kosmopolis, sebagai pusat sirkulasi ekonomi dunia. Kenapa dunia? Tadi saya matur
pada petul 56 itu sudah ditemukan perdagangan dengan mata uang yang jelas, ada emas, ada perak, ada besi, dan gas elektronik. Jadi ini menjadi sangat penting kalau catatan saya seperti itu. Saya tidak cerita urologis karena ini hanya catatan kecil yang saya buat beberapa hari sebelum saya kesini. Tadi saya matur pada petul 56 itu sudah ditemukan perdagangan dengan mata uang yang jelas, ada emas, ada perak, ada besi, dan gas elektronik. Jadi ini menjadi sangat penting kalau catatan saya seperti itu. Saya tidak cerita urologis karena ini hanya catatan kecil yang saya buat beberapa hari sebelum saya kesini. Dan ini menjadi penting nanti kemudian linknya ke Dieng. Jadi komplek Jawa Tengah, terutama di bagian tengah ini, kalau boleh saya katakan sebagai awal peradaban Jawa. Kalau bicara Jawa tanpa Paraan, Jawa tanpa Dieng, tidak akan menemukan siapa Jawa itu. Siapapun, ya saya dan Profesor John Wilkes mengatakan siapapun yang akan bicara Jawa tanpa menyinggung Paraan Dieng, ya, di TV One saya pernah cerita itu, dia tidak akan berhasil menemukan who is Javanese. Siapa orang Jawa itu? Karena identitas Jawa itu harus berangkat dari wilayah namanya Dieng, Paraan, Wonosobo, Temanggung sampai Boyolali. Papua itu campuran pendatang semua. Keraton Jogja itu baru. Siapa ya penguasa Jawa sebenarnya? Kan bagian tengah. Kalau saya membaca itu kemudian, oh iya ya, berarti ini yang tidak mendukung dan sejarah selalu ahistoris. Harus ada rekonstruksi dan dekonstruksi. Kalau sejarah Paraan tidak didekonstruksi, bahaya. Bahaya. Ibu, bapak dan bapak di sini dan masyarakat Paraan akan kehilangan identitasnya. Saya PNS dan saya dosen UGM berani mengatakan demikian karena punya data dan saya ingin ada dekonstruksi sejarah Paraan. Jangan hanya digabungkan dengan Mataram Pesawat, enggak. Lebih dulu dengan lebih dulu Paraan gitu. Mesti terus tua. Begitu caranya. Duken itu ada yang bisa didiskutasi, mau nggak cara yang nakal. Dan cara yang nakal ya, wah nanti Borobudur yang buat Kaji Sulaiman, Nabi Sulaiman kan gitu. Parah itu. Kita diberikan informasi yang tidak dilalui dengan penguasaan data yang benar. Ini bahaya. Jadi mohon maaf saya bilang ini karena gregetan. Bahasa Jawa itu gregetan. Ini kok salah dikonstruksi itu saja. Mau benar mau enggak ya? Nanti ada kiai saya nggak ada dan Tuhan itu bisa. Itu yang kami kami punya catatan seperti itu. Nah ini tadi yang saya matur Paraan ada dari KK dan sebagainya, terutama KK yang pertama. Nah ini yang informasi yang penting. Ternyata KK pertama itu informasi dari Deskrut itu tadi itu dari Yaman. Makanya nggak dipakai di dalam sejarawan itu nggak pernah memakai kalau kata Paraan dari Paraan itu nggak dipakai. Tapi monggo kalau di sini itu dari Paraan monggo. Tapi kami tidak pernah menghadirkan sesuatu yang apakah nama wilayah, apa nama negara kalau itu memang bukan asli. Seringkali kita tidak dipakai untuk merujuk sejarah. Seringkali seperti itu. Tetapi kalau memang itu menjadi sesuatu yang penting dan datanya akurat, ya, datanya akurat itu ada arsipnya, ada catatan yang valid, itu baru dipakai. Kalau hanya sudah catatan-catatan kecil, kita nggak mau pakai. Dan Kepala kedua itu pelarian dari masa Amarot kedua. Nah ini nggak tahu ada berapa Kepala yang di sini yang memberi nama Paraan. Ini saya tahu. Ini saya hanya mendapat informasi, mungkin benar, mungkin tidak. Ini yang kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Dan Bapak dan Ibu begitu Belanda datang ke Paraan, ya, nanti ada persepsi berbeda karena orang Paraan ini sebenarnya melawan kepada kekuasaan kolonial. Maka nanti orang-orang Paraan ini juga tidak
oleh Belanda itu orang-urangan. Itu yang mempersepsikan itu adalah Belanda. Mengapa urangan? Karena orang Taran ini punya identitas yang nggak mau diatur. Kayak Samin. Maka orang Belanda orang urangan, nggak punya sopan gitu kan. Itu kan Belanda ya nggak apa-apa. Kenapa? Ya nggak mau diatur Belanda, kan ngatur. Ini bangsa siapa? Gitu. Bangsa saya ini bahasanya gitu. Terus apa ngatur aku gitu kan? Itu yang mengerti orang. Maka seorang benggol, kalau benggol bapak dan ibu, benggol itu berbeda. Bandit, penjahat, orang keras itu ngaku, iya saya benggol. Benggol kretek. Nah, orang dia kretek berzina, kretek mau kretek. Kretek ngaku gitu karena ingin menunjukkan nasionalisme. Dan nasionalisme itu bukan hanya milik pahlawan, miliknya para benggol yang menghendaki tidak dikuasainya wilayah itu termasuk pahlawan. Saya pernah nulis di Kompas. Pokoknya aku salah kalau memberi kok yang terkenal tokoh. Para bandit yang melawan Belanda kok nggak ada pahlawan, dia tidak saja. Bisa saja bandit itu pahlawan, dia melindungi rakyatnya, hartanya dari eksploitasi kolonial. Ya memang namanya nggak dikenal, nggak mau dicari informasinya, nggak pernah diteliti kan gitu. Saya harus Kompas nggak ada respon dari Menteri Sosial. Saya berharap Kementerian Sosial ada respon. Kejujuran pemilihan dan membaca pahlawan itu penting. Ratu Kalinyama itu saya dari Jepara Bapak itu. Saya pernah menolak UGM, pernah menolak saya sebagai ketua tim. Ratu Kalinyama tidak pantas jadi pahlawan. Ya, mengapa? Ratu Kalinyama itu ekspansionis, nyerang Malaka. Lalu nyerang kok dipahlawankan itu gimana? UGM menolak, tapi Undip sekarang jadi pahlawan gara-gara Undip. Undip itu 5 kali atau 6 kali mengajukan ditolak, terus terakhirnya diterima. Ini tidak make sense. Jadi sesuatu yang proses yang penting dikerjakan secara ahistoris. Ini aneh. Seorang ekspansionis menyerang Malaka, ya berarti itu pahlawan ini dari Belanda, pahlawan nyerang Indonesia gitu. Wah, bikin kereta api pahlawan, bikin pabrik gula pahlawan. Nanti yang bikin, tadi kan ada yang nyebut kita punya kereta api sampai ke Parakan, biasanya Soko, Londo, nah pahlawan. Nanti itu semua nanti. Bukan gitu pahlawan cara membacanya. Di Indonesia ini hanya informasi kecil. Itu pernah ditolak UGM dan saya sebagai ketua tim Ratu Kalinyama itu belum layak menjadi pahlawan nasional. Karena ekspansionis yang pertama, yang kedua sumbernya langka. Tidak ada data yang valid mendukung dia adalah pahlawan. Saya harapkan saya bicara di sini karena UGM gergetan betul dengan Undip. Kok iso-isonya Undip ini ngajukan terus sampai 5 kali. Dan saya tahu siapa yang mengajukan. Saya tuh ini biar saja nih. Kita mau membenarkan sejarah atau membelokkan sejarah. Ini yang tapi maaf UGM tetap UGM itu lah bukan Undip itu. Jadi masih idealisme masih kuat dulu. Oke, itu yang ini intermezzo tapi informasi bahwa sebenarnya kalau kita menggali persoalan di di Parakan lebih kuat. Ini berarti urusannya Kiai Jadul nanti habis nih. Saya cepatkan aja. Nah ini kemudian ada cerita tentang Pangeran Benowo ya, yang kemudian disebut sebagai Sunan Parakan dan sebagainya. Jadi kalau kita mengambil data yang baru ini detraf ya, ini sejarah dari Belanda yang suka nulis tentang Mataram. Nah ini sudah dikasih catatan. Kalau tadi saya mikir kerosot kalau saya terlalu lama gitu. Nah ini mohon nanti ada catatan yang kami tinggalkan di sini. Kemudian sumber asing zaman Belanda, ya, terutama dari Babat itu jangan dikira yang nulis orang Jawa loh Bapak Ibu. Itu Babat tangan Jawi itu berat, versinya banyak sekali. Versi Jogja, macamnya versi. Jadi hati-hati kalau sumbernya Babat tangan Jawi, wah mau Jawa yang nulis belum tentu. Ya.
Bisa jadi orang Belanda namanya Vickers, itu konsultan dari Sunan dari Kartosuro, itu sering kali pesan gawe ini itu namanya Vickers. Coba kalau seperti itu piye cara sejarah Jawa itu kayak apa gitu? Ada namanya Vickers, orang Inggris menjadi konsultannya Sunan. Ini loh, pesan-pesanan itu yang jadi sekarang itu juga masih kan bukan itu pesan kan, bukan ini DPR, isinya ada DPR ya. Pejabat, ini ada pejabat, pesan kan buat ini itu ada. Ini kalau itu yang terjadi maka ada dekonstruksi sejarah yang dikonstruksi dirinya sendiri dan sejarah hilang jadi mitos. Mungkin itu beberapa hal yang masih banyak sebenarnya, tapi takutnya nanti kayak jadul kayak kemakan waktu. Nanti dia senang ngomongnya sedikit bayarannya siapa. Ini saya mau nyambung saya itu tidur kawan bersama itu. Ya. Moga selanjutnya Gus Jadul. Ya. Sebatas nanti saya kasih catatan. Moga Gus Jadul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada tokoh masyarakat, para kiai, ulama, dari dinas pendidikan, Ibu Siwa, Mas Moderator, Mas Tamto, Dr. Arif Ahyar dan Gus Aziz, semua panitia. Terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Walaupun mungkin di poster juga sama, kalau Gus Aziz hanya fotonya yang berbeda tapi namanya tetap gitu. Saya lebih kacau lagi itu ya. Saya lebih kacau lagi, nama dan fotonya juga berbeda. Jadi itu kebohongan publik ini panitia ya. Jadi yang di poster itu yang datang begini. Jadi saya baru kemarin siang apa enggak sore dengar ternyata Mas Sastro ini sakit gitu, dia sama dokter karena habis keluar negeri beberapa umroh 2 kali katanya, jadi akhirnya baru datang semalam dan secara fisik tidak memungkinkan. Nah akhirnya saya diminta untuk menggantikan gitu ya. Ya alhamdulillah mas saya bisa, dan ternyata ini berkah besar bagi saya karena saya bisa bertemu silaturahim kepada sama Bapak Ibu dan teman-teman, dan yang lebih penting jadi belajar. Saya punya waktu semalam kan sampai jam hampir jam 12 lebih gitu ya. Nah Bapak Ibu sekalian, begini, kebetulan juga momentumnya ruang bumi Parakan. Nah, saya akan memulainya begini. Tadi Pak Arif Ahyar memberikan banyak sekali data-data kepada kita, ya, yang itu tentu saja sangat penting, ya, sangat penting. Dan itu bisa menjadi satu pijakan untuk kita merekonstruksi atau juga memberikan tafsiran terhadap sejarah Parakan ini sendiri. Nah, saya akan memulainya justru dari kata Parakan. Ya, Parakan ini sih bahasa kuno. Kalau kita googling, itu yang namanya wilayah Parakan itu banyak di sini. Ya, di Jawa Barat itu banyak itu tempat-tempat wilayah-wilayah di saya yang namanya juga Parakan. Di Jogja itu juga ada kecamatan itu Keparakan, Parakan Lor, Parakan itu juga ada di Yogyakarta, di daerah Jawa Barat ada beberapa. Nah di dalam bahasa kuno Jawa Sunda, bahasa Sunda itu juga mirip dengan Jawa kuno. Parakan itu artinya pertapaan. Parakan itu artinya pertapaan. Nah ini menguatkan apa tadi data-data yang disampaikan Pak Arif Ahyar. Saya pernah sempat kelas browsing itu di prasastinya dulu atau di mana itu, ini wilayah disebutnya Sima. Sima itu perdikan, ya Sima itu daerah perdikan.
menjanjikan, ya, bebas pajak. Nah, kenapa bebas pajak? Itu karena itu menjadi wilayah penyangga kerajaan yang sifatnya mengatasi apa? Struktur politik. Ya. Jadi Sima itu wilayah yang dibebaskan pajak karena ini tempatnya para brahmana, ya, pertapaan para guru, ya, para dewa guru, ya, tempat untuk kalau bahasa sekarang mungkin ya padepokan, pesantren, ya, tempat-tempat yang menggodok, ya, menggodok calon-calon manusia sebetulnya, manusia yang punya integritas, punya kekuatan, ya, punya daya rohani untuk mengasah, ya, tempat untuk mengasah daya-daya rohani manusia, sehingga Sima, ya, dewa guru atau tanah-tanah perdikan ini bebas pajak karena dia mengelola tempat-tempat suci, tempat-tempat untuk berapa, tempat-tempat untuk menggodok para wiku, para brahmana, para pandai, para apa, yang kekuatan para pandai brahmana itu yang akan menjadi legitimasi tegaknya satu raja. Kita ingat dulu ketika kerajaan, ya, sebelum Singosari, Dharma Wangsa itu, ya, kerajaannya diserbu oleh dari orang Murawali itu hancur, kerajaannya dibunuh Dharma Wangsa. Erlangga ini yang masih kecil, ya, masih remaja baru menikah, ya, gitu. Beliau lari ke gunung. Dia sudah daerah perdikan. Di sana apa belajar. Nah, kalau kemudian ketika dia sudah matang secara rohani, dia dilegitimasi, didukung oleh para brahmana, para wiku itu untuk menegakkan kerajaan. Sehingga kemudian dia mendirikan, membangkitkan lagi kerajaan menjadi kauripan, ya, dan seterusnya. Jadi setengah benar tadi masyarakat itu Parakan itu dan menjadi yang menjadi tempat untuk menggodok calon-calon raja, menjadi legitimasi yang menjaga kawasan, menjaga keamanan, menjaga menjadi hubungan antara keseimbangan satu wilayah, menjaga hubungan dengan alamnya, dengan Tuhan. Itu wilayah. Nah, saya sih tidak saya tidak akan mempertentangkan Mas Arief dia nanti bedanya ini gitu ya. Saya lebih ingin melihat bahwa dulu struktur kerajaan kita dulu itu tidak politik dalam pengertian sekarang, ya. Itu semua masih juga banyak yang meragukan para rakainya mata raja atau yang bangun Borobudur, Dharma Wangsa itu juga enak, itu bukan satu sosok, tapi sebuah tarekat. Ya, satu tarekat yang membangun peradaban, belum ada struktur tanah politik dalam makna seperti sekarang ini. Jadi kalau para sejarawan kayak Mas Arief dan berpikir tentang politik, struktur politik, kepentingan ekonomi dan dalam rangka teori hari ini diterapkan ke masa lalu itu belum tentu tepat. Jadi wilayah Sima ini banyak. Jadi mungkin parakan itu saya tadi tidak ada di sini. Ya. Nah, di sini saya dari banyak, ya. Dari data tadi itu mungkin menarik untuk menghubungkan mungkin parakan ini kalau tadi banyak prasasti itu. Jadi itu menjadi bagian dari wilayah Mataram kuno, tapi bukan sebagai oposisi, bukan apa? Memang kekuatan independen, tapi bukan oposan. Artinya apa? Jadi kalau sesuatu yang memberi legitimasi secara panjang yang diurus sebetulnya hanya rohani, ya, hanya hubungan manusia dengan Tuhan. Nah, barangkali dulu wilayah Parakan kalau berhubungan dengan Kendal, ya, dengan daerah Pantura itu, saya menduga ini juga bisa lebih tua dari Mataramnya kuno, kaitannya dengan Kalingga. Nah, wilayah Kalingga itu kan itu nanti
pendiri Wangsa Sanjaya Mataram kuno itu kan cucunya Ratu Sima ya dari Kalingga. Dan kita tahu kerajaan Kalingga itu wilayahnya ini masih prasejarahnya juga masih berubah, mulai dari Lasem sampai ke Pekalongan. Pekalongan. Dia mau masuk ke sini candi-candi itu ya Sanjaya lewatnya pelabuhan Pekalongan. Jadi daerah Banda, Ponorogo dan seterusnya itu sangat dari desa Kalingga. Ada Kauripan juga, ya. Bisa juga banyak jejak situ. Jadi ini masih satu rangkaian panjang dari Kalingga, lalu kemudian transformasi kepada Mataram kuno lalu nanti pindah ke Jawa Timur menjadi Kauripan, Singosari, Kediri, Majapahit, ya. Lalu ke Demak, Pajan, Mataram, Islam. Jadi itu kalau kita lihat dalam perspektif ulung kerajaan di Jawa Nusantara itu ulung kerajaan bisa berpindah-pindah, tapi itu ulung itu sebetulnya punya satu peran yang sama menjaga kedaulatan wilayah, menjaga keamanan, menjaga keseimbangannya secara rohani, secara spiritual. Jadi watak kerajaan kita itu peradaban kita itu peradaban spiritual. Peradaban spiritual. Justru mengatakan negara Indonesia itu bukan negara agama, tapi juga bukan negara sekuler. Tapi sebenarnya bukan negara yang bukan. Jadi kalau bukan negara agama, bukan negara sekuler, kita negara spiritual sebetulnya. Kalau kita menurut sejarah panjang kerajaan-kerajaan ini. Ya. Jadi saya ini lebih menguatkan lagi wilayah Parakan itu pada dari sudut bahasa, dari sejarah, dari sejak peninggalan itu memang wilayah pertapaan, ya wilayah. Nah, walaupun tadi di pertengahan, tapi saya akan menyampaikan Mataram Jogja ini sebagai kesinambungan. Ada unsur yang ada discontinuity, tapi juga ada continuity. Ada ilmu-ilmu dari Mataram kuno, dari kerajaan kuno yang tetap dipertahankan dan dijadikan ilmuwan yang mendukung Yogyakarta. Salah satunya begini, ya. Di Yogyakarta itu wilayah Keparakan itu tempat tinggalnya abdi dalam Kawitnya namanya, abdi dalam Keparakan. Itu fungsinya abdi dalam Keparakan itu ketika seorang sultan mau jumeneng, ya, sini woko itu kan menghadap ke tugu, ya, menghadap ke utara, ya. Itu dalam proses meditasi, ya, proses meditasi. Nah, abdi dalam Keparakan yang tinggal di Keparakan itu tugasnya membawa regalia. Regalia itu dilambangkan dengan kalau dalam bahasa itu hasto broto. Hasto broto itu ilmu kemanunggalan, ilmu apa? Hasto broto itu kan 8 unsur alam, ya. 4 di bumi, 4 di langit, gitu ya. Yang di bumi bisa kita sentuh, tanah, air, api, dan udara angin. Yang di langit yang menyentuh kita, matahari, awan, bulan, dan bintang. Ini hastagina. Nah, praktek laku untuk menyatu, ya, dengan 8 unsur ini namanya hasta broto. Seorang raja nggak punya legitimasi, nggak punya kekuatan rohani kalau nggak mempunyai kekuatan dengan 8 unsur alam ini. Jadi dia bisa naik, bisa menyatu, bisa mempunyai kekuatan rohani tinggi. Seberapa kuat tingkat kesatuannya menyatu dengan 8 unsur alam, ya. Kalau ilmu dinamika fakta itu kan mengendali apa, mengendali 4 unsur alam dalam usaha. Di sini itu hasto broto, 8 unsur alam. Itu ada ilmu dan ilmu kuno, ya, ilmu Nusantara. Dan yang di Yogyakarta itu, ya, dikuasai oleh para wali kemudian mengajarkan ini dalam tatanan kerajaan itu, ya. Nah, di dalam Keparakan itu para wali itu yang tugasnya ketika mulai raja, mulai meditasi mau apa, dia yang menunjang, yang menjadi penyangga kekuatan rohaninya dengan
kekuatan kebijaksanaannya ini yang diharapkan akan bisa kebijaksanaan yang melindungi ya semua warga negara, semua rakyatnya ya, dan keamanan lingkungannya, sejarah dan semuanya itu. Jadi wilayah penyangga dan kok di Yogyakarta itu diabadikan masih ada petugasnya di dalam peparakan kalau tidak wilayahnya tidak seluas sekarang karena sudah mungkin. Nah, saya bayangkan dalam wilayah Mataram kuno atau Kalingga ya, itu dulu kalau Majapahit itu Mandala kerajaan-kerajaan yang menunjang itu 14 apa dulu kerajaan Kalingga Ratu Sima itu para saudara mengatakan Mandala itu kan 28 wilayah negara itu. Jadi itu imperium yang sangat luas dan bisa jadi salah satu penyangga kekuatan rohaninya di Parakan. Kalau terutama dari mulai Kalingga ke Mataram kuno munculnya para rakai itu ya, para rakai itu. Dan itulah yang terjadi. Jadi oleh karena itu sebetulnya masih satu arus ketika kemudian era Islam itu yang muncul para kiai Sufi dengan kekuatan baru munculnya senjata baru muncul itu kekuatannya kan dari kekuatan Hasobroto. Dan kita kan kemudian itu muncul jadi pelindung Republik ketika diserang. Jadi masih nyambung fungsinya kiai Sufi dengan bermunculnya pesantren-pesantren itu dengan para wiku, para brahmana dulu menjaga perkataan di wilayah Sima, para ini masih satu rangkaian dari segi fungsi, ya. Tapi manifestasi historisnya bisa berbeda-beda, ya. Ilmu tata cara syariat, caranya berbeda, tapi dari segi fungsi menjaga kerajaan dengan kekuatan naturalnya, kekuatan spiritualnya itu masih satu kesatuan. Jadi ini yang yang saya sampaikan. Saya ingin kalau mau dijadikan Parakan sebagai kota pusaka itu kita mesti melihat dari segi sejarah itu. Nah, adapun hal-hal tentang poin mas perdagangan itu tentu saja itu bagian dari yang menunjang. Saya belum tahu kalau apakah wilayah Sima itu lalu mempunyai sistem perdagangan menunjang ekonominya atau tidak, tapi itu yang itu dibebas pajakkan dari hasil buminya dan bisa jadi itu wilayah menjadi wilayah perdagangan. Tapi fungsi utamanya itu penjaga keamanan, kesejahteraan, keselamatan negara dari sisi spiritualnya, ya. Nah, jika nanti kalau ada kekuatan yang tidak benar, ini bisa jadi oposisi. Ya. Kalau sini pernah terjadi wilayah antara Ponorogo itu juga bisa jadi ada kekuatan spiritual di sini yang didaya gunakan untuk melawan itu. Nah, kemudian kalau Belanda mendatangkan ini dijadikan tempat candi Cina dan sebagainya itu, menurut saya sih memang langkah Belanda itu punya antropolog yang canggih yang tahu kekuatan spiritual kekuatan apa itu mereka punya bisa mendeteksi. Karena mereka punya usaha dengan merusak. Ya. Lalu dijadikan kawasan yang dulu sentral menjadi pinggiran. Kawasan yang dulunya spiritual jadi sangat material. Ya. Dan sebagainya itu bagian dari satu social engineering oleh pemerintah kolonial Belanda untuk memutuskan satu kesatuan energi spiritual, energi sosial, energi kerajaan-kerajaan yang menjaga kedaulatan itu yang mudah dikuasai, bisa sangat mudah dipahami. Ya. Saya di Yogyakarta itu sungguh filosofis ya, dari keraton sampai itu kan di tengah-tengahnya dibangun rel kereta api, ya. Itu kan bagian memecah di satu mandala untuk konsentrasi spiritual lalu menjadi kesibukan yang sifatnya material.
di hari ini menjadi tantangan tersendiri. Kita akan membentuk identitas kita seperti apa. Kita akan menempatkan puzzle itu, menyusunnya dalam kerangkanya yang seperti apa. Ya. Jadi saya lebih ya dulunya karena ini wilayahnya itu dikembalikan ini sebenarnya ada istilah rusak spiritualitas. Nah ilmu ini harus digali lagi dan seterusnya itu. Nah di luar itu dari spiritualitas kan untuk kekuatan-kekuatan yang untuk menjaga mengembangkan kesejahteraan dunia, ada ekonominya, ada sosialnya, tapi ini munculnya lahirnya kesejahteraan yang sifatnya material itu lahirnya dari kekuatan spiritual. Sehingga juga kesinambungannya seperti itu. Demikian Mas Kantor ya saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus sejarah di sini Gus. Kayaknya terus semangat dari samping kita nih berbias semangat ya. Terima kasih. Ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Sekali lagi yang menjadi tidak mudah. Betapa ternyuh kita bahwa parangan kalau dari terjemahan yang beliau sampaikan tadi, bicara tadi ini pertapaan. Maka di mana-mana pertapaan itu, di mana-mana ini sing jago itu baik sing ketok maupun masih ketok. Kira-kira kayak gitu. Menjadi spiritual itu Gusti Allah melindungi, malaikatnya melindungi, prajuritnya juga melindungi, makhluk-makhluk yang tidak kita kenal melindungi. Kira-kira gitu ya. Kata-kata ya. Ini menurut yang diceritakan Gus Dur bahwa negara kita memang dilandasi dari spiritual. Barangkali kita juga karena spiritual, cara modelnya menjadi beragam. Mas Titis, Mas Wahyu, ini menjadi catatan bahwa kota pusaka ini bisa menjadi bahan. Ini beliau berdua si Upin dan Ipin. Coba berdiri. Ini yang mensukseskan beberapa kegiatan. Ayo berdiri. Ya, sudah kecil-kecil di bawah. Ya. Santai. Ini sumber cerita tentang Parakan. Ini nanti bisa lebih berguru lagi ke ketiga tokoh. Ini untuk melengkapi kegiatan siang hari ini Bapak Ibu. Ini Gus Abdul Aziz tadi sudah berbicara tentang sedikit kota Parakan yang kota sempat digadang-gadang menjadi kota wisata, dan tahun 2016 kita sudah dapat SK-nya. Nah ke depan kenapa sih kota wisata yang terbayang Parakan ini dari Soko tulis apa itu kayaknya tidak di situ. Nah ini nanti Gus Abdul Aziz yang akan memperdalam cerita kepusakaan Parakan. Ini dari ketiga tokohnya tadi tidak ada yang memperkenalkan berapa istri berapa anaknya. Ya. Gus berapa bukannya Gus? Alhamdulillah dari istri, dari istri satu. Dokter akhir dari istri, alhamdulillah. Tapi kalau Abdul Aziz saya tidak ngerti anaknya berapa dari istri yang berapa gitu ya. Tapi nanti dia cerita sendiri. Sebelumnya Gus kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya berdiri biar berbeda dengan Mas Arif dan Pak Jagur. Beliau ini akademisi dan budayawan. Saya kan 2+1, yang terakhir politisi. Saya kudu ngadeg. Saya ini sebenarnya sangat berharap Mas Hanik hadir di sini, teman saya. Jadi tambah semangat kalau beliau hadir.
bisa langsung ngajak panjenengan diskusi konkret. Mas Arif, Mas Jadul tadi juga merekonstruksi pemahaman sejarah tentang Parakan. Kita semua kemudian kembali menyegarkan ingatan, ada tambahan-tambahan baru informasi dari beliau tadi. Penting untuk kita catat bersama. Tapi yang tidak kalah pentingnya diskusi rekonstruksi kota usaha Parakan ini adalah konkret melakukan aktualisasi rencana, desain rencana pengembangan ke depan. Dalam konteks yang terakhir inilah penting saya mengajak diskusi Anda, Bapak dan Ibu sekalian para pegiat budaya dan sejarah yang saya kaitkan juga dengan Mas Kami. Kalau dari sisi lebih dulu mana penetapan kota pusakanya, ternyata lebih dulu 2016, langsung itu baru 2021. Kalau dari sisi ini lebih banyak mana ikon simboliknya, monggo kita gali bersama. Lasem ini ben semangat kita kudu dibanding-bandingke. Meskipun lagu ojo dibanding-bandingke itu sekarang viral ya, tergugah. Lasem kota pusaka itu ikon simbolik pendukungnya Lasem kota Jawa kuno, Lasem kota Tiongkok kecil 2, Lasem kota santri 3, Lasem kota toleransi Nusantara sekawan, kota batik dan sal. Ada Parakan Biopo kan penting. Baku ini ada film Gadis Kretek, ada yang sudah biasanya berbeda juga. Sudah ada iklan, ada Firsani luar biasa, saya sampai netes Netflix. Tapi sayang ini diambil Kudus. Padahal lokasi syutingnya di sini, tembakonya di sini, kota kreteknya ada di Kudus. Tepuk tangan untuk Parakan. Nah ini Gus Tahar, tantangan teman-teman Parakan. Kenapa kok kemudian sejarah modernnya putusan kota kretek itu ada di Kudus, juga di Temanggung oleh kota Parakan. Lokasi syutingnya ada di Temanggung. Kemudian saya nggak tahu museumnya ada nggak di sini. Museum Tembako di Kudus adanya. Makanya inisialnya kan kota M. M itu apa itu? M Temanggung ya, Parakan ya. Kudus ya. Munira mungkin itu perlu kita korek. Kalau soal sejarah kuno Jawa, jadi memang hampir mirip Parakan dan Lasem. Tadi disinggung abad 7, abad 8. Saya punya buku, Pak. Saya nambah keterangan. Buku ini menceritakan abad 5 itu di Lasem muncul kekuasaan. Kalau istilahnya Mas Jadul bukan struktur politik, bukan Samudra, menurunkan Ratu Sima, Ratu Siba. Ratu Sima itu ada di Jeporo, Ratu Siba orang ada di sini. Jadi ini pun pantes nih aku moro rene. Kalau itu menari Lasem. Abad 5, abad 7. Ini dari sisi sejarah kuno, ya, Jawa kuno. Sejarah asal usul wong Jawa. Konon menurut buku ini dari Lasem. Ketika pulau Jawa ini masih terbelah antara Jawa Dipa dan Jawa Kuno. Lalu gunung meletus jadi satu. Keturunannya itu Ratu Sima, Ratu Siba itu di sini yang melanjutkan ke nasab-nasab keturunan kerajaan yang ada di seluruh Nusantara dan Jawa. Dari sisi kunone wong Jawa, asal usulnya kalau sekarang ya, Pak. Ini mau kan
sebelum Mataram kuno abad 7. Abad 7 itu ada yang menyebut Sima tadi Mas Jatuh. Nah ini bapaknya mana ini jelas. Dari sisi Islam, Mas Arif tadi juga jelas menyinggung. Pusat dakwah Islam pertama itu saya klaim dari para wali. Para wali itu Tuban, kemudian Gresik, Tuban, kemudian Lasem. Tapi kita mencatat peristiwa pentingnya dakwah berkembang secara masif itu terjadi pada abad 15 ketika kerajaan Islam Demak berdiri. Sebelum Demak berdiri, transisinya itu ada di Lasem. Oleh karenanya itu karena peran Sunan Bonang ketika di Lasem, Sulut Ucil itu di Lasem. Oleh karenanya maka Museum Islam Nusantara itu berdiri di Lasem. Kita sudah menghadirkan langsung aspirasi anggaran dari saya sendiri selama 3 periode di provinsi. Tak belakno untuk pembangunan museum itu. Setelah museum itu terbangun, setelah diskusi panjang kita gelar dengan banyak pihak, tokoh, pegiat dan sebagainya, akhirnya tahun 2022 kemarin kita dapat anggaran 68 miliar untuk merekonstruksi secara nyata peran sejarah yang pernah hinggap di Lasem ini. Ya, panjang sekali. Ada tadi saya sebut Jawa kuno, Islam, yang Cina yang belum saya sebut ketika tambahkan. Merekonstruksi itu menjadi Lasem Kota Pusaka, anggaran dari Kementerian PUPR 88 miliar tahun 2022. 4 tahun sebelumnya Museum Islam Nusantara kami bangun. Tapi prosesnya panjang, 13-14 tahun sebelumnya kami harus menata Masjid Jami Lasem itu yang belakangnya ada 2000 meter persegi, sangat sugrem, nggak ada orang berani ke belakang. Saya bangun, saya buka pada masa-masa itu harus berhadapan dengan banyak orang ketika itu, termasuk para kiai. Alhamdulillah berhasil. Panjang sekali prosesnya. Panjang sekali ketika saya nggak jadi apa-apa dengan DPR ya, baru kemudian jadi DPR. Awalnya kan belum ya, 2009 baru jadi DPR. Berjalan sehingga kemudian muncullah rekonstruksi faktual Lasem sebagai pusat penting peradaban masa lalu yang kita hadirkan kembali untuk generasi muda kita sekarang yang berbeda dengan Paraan, Temanggung, yang di sini ada salah satu teman terdekat saya, Mas Hatik, yang ketika itu jadi bupati sudah gitu. Maksud saya kalau beliau ada di sini ya kayak tak ketek kayak sampai itu jadi bupati Lantasin, bangun. Siap seluruh merekonstruksi, melakukan pembangunan fisik, menyongsong penataan pusat-pusat simbolik kota Paraan sebagai kota pusaka. Apa itu? Ya monggo kita diskusikan karena di sini itu hampir memiliki kemiripan yang tidak jauh berbeda dengan Lasem. Paraan sebagai pusat struktur sosial yang akulturatif antar etnik Cina, Jawa dan Sani persis sama dengan Lasem. Cuma saya dikasih keterangan oleh Gus Fahal, katanya pecinan dari Paraan itu konon itu juga keturunan dari Cina-Cina yang ada di Lasem. Nah ini yang saya ingin tambahkan dan terakhir. Cina Lasem itu Cina awal. Ya, konon abad 4 itu sudah masuk. Tiongkok kecil itu ya karena refleksi sejarah peradaban pecinan yang ada di Lasem. Batik 3 negeri itu konon adalah batik yang punya pesan pembebasan. Ketika pada masa Majapahit batik itu hanya elitis untuk kalangan bangsawan. Ketika diproduksi di Lasem ya oleh tokohnya yang keturunan Tionghoa, keturunan Cina, itu kemudian menjadi kain yang dinikmati bisa dipakai oleh semua kalangan. Batik sebagai peran, sebagai
yang memiliki fungsi dan peran simbolik pembebasan. Orang cuma tiap-tiap elit dan bangsawan. Itu langsung. Di sini katanya juga mau mengembangkan batik. Saya penasaran dengan batiknya para am. Apakah ada motif-motif atau corak-coraknya yang sama dengan Lasem? Saya ingin tahu. Kemarin saya waktu di SMA Negeri Paraan, saya sangat bangga dan ditetapkan sebagai lembaga pendidikan atau sekolah yang berbasis kebudayaan. Sangat tepat sekali karena ini di Paraan ya. Tapi batiknya ini memang ada kemiripan motif ya berarti ya. Ya keturunan Lasem banyak. Ya benar ya, keturunan Lasem. Kata Gus Dahlan memang betul keturunan Lasem. Sejarah lepasnya pusat kekuasaan Paraan pindah ke Temanggung itu sekitar 60-70 tahun setelah Lasem. Kalau Lasem itu simbolik peristiwa perlawanan terhadap VOC tahun 1750 sampai 52, kalah perang ketika itu, dan perangnya itu dipimpin oleh 3 tokoh etnik yang sangat simbolik. India, ya, China, kemudian Panji Margono Jawa, keturunan bangsawan Lasem, nyambung Mojopahit, Dewi Tindu, dan Kiai Ami Bailawi santri. Ini pun nggak sambung sampai kepada Mbah Sunan Gunung. 3 tokoh penting revolusi perlawanan VOC tahun 1750 ketika ada perang kuning ya di mana-mana. Itu kalah, kita kemudian dipindah oleh Belanda ke Rembang. Di sini juga begitu. Tapi catatannya tadi Mas Arif menyampaikan catatan untuk menggeser dominasi ekonomi ya yang diperankan oleh Paraan agar tidak ada matahari kembar kan begitu atau apa, tidak dianggap bahaya. Kemudian Pak Adipati Joyo Negoro atas perintah VOC yang ada di Magelang itu dipindah ke dan peristiwa sejarah perlawanan, tapi aspeknya berbeda. Kalau di sini ekonomi. Cuma tadi itu kita kalah ini teman-teman, Paraan ini kalah. Penetapannya memang lebih dahulu. Lasem dari tahun 2021, tapi dapat anggarannya lebih dahulu. Mudah-mudahan nanti ke depan Paraan akan dapat anggaran rekonstruksi nyata sebagai kepala desa. Kalau saya jadi siap. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.